هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأخوة والأخوات alhamdulillah thumma alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan berharap mudah-mudahan syukur itu akan membawa kita kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh kalau seandainya kalian mensyukuri segala macam bentuk nikmat yang aku berikan kepadamu, maka aku akan tambahkan nikmat itu. Akan tetapi kalau seandainya engkau mengingkarinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya azabku sangat pedih. Kita tidak ingin mendapatkan azab hanya dikarenakan kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita jadikan sebagai panutan dalam hidup kita, yang kita jadikan beliau sebagai suri tauladan dalam hidup kita. Berharap mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kepada sahabat-sahabatnya menjadi penyebab kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak bersama beliau insyaallah. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat, malam ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-34. Kemarin kita sudah bacakan tapi belum selesai. Baik, saya akan bacakan kembali berkenaan dengan hadis yang ke-34. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa maka dengan lisannya, jika tidak bisa maka dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemah iman. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sahih Muslim nomor 49. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya, An-Nasa'i dan Musnad Imam Ahmad. Ya, adapun perawi daripada hadis ini adalah Abi Sa'id Al-Khudri. Nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Tha'labah bin Ubaid bin Al-Abjar bin Auf bin Harith bin Khazraj. Seorang sahabat mujahid yang juga mufti di Madinah pada masanya. Ayahnya wafat pada waktu perang Uhud. Abu Sa'id termasuk sahabat yang ikut serta dalam perang Khandaq dan juga menyaksikan Bai'atul Ridwan. Beliau mengikuti 10 peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah termasuk sahabat yang mempunyai keistimewaan karena beliau termasuk orang yang meriwayatkan banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menurut para ulama hadis itu mencapai 1170 hadis. Abu Sa'id wafat di kota Madinah Al-Munawwarah pada tahun 74 Hijriah dan dimakamkan di pekuburan Baqi Al-Gharqad di umur 84 tahun. Ini sedikit biografi berkenaan dengan berkenaan dengan perawi hadis ini. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat, kandungan daripada hadis ini apa yang kita bisa ambil? Yang pertama adalah ini adalah merupakan satu keistimewaan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana salah satu bentuk kebaikan yang menjadikan umat ini baik adalah amar ma'ruf nahi munkar. Makanya di dalam Al-Quran, dan ini juga menjadi satu
ayat yang biasanya dipakai untuk dijadikan sebagai landasan di Muhammadiyah. Apa itu? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya kalian adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik di sini tetap pada kebaikannya selama dia melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Wa tu'minuna billah, dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu seolah-olah menjadi syarat. Kalau seandainya kalian ingin menjadi umat yang terbaik dan tetap berada di atas kebaikan tersebut, maka Anda perlu menjadi seorang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Banyak orang yang terbiasa beramar ma'ruf, tapi sedikit yang bernahi munkar. Karena mengajak kepada kebaikan itu lebih mudah daripada mencegah seseorang daripada keburukan. Coba aja lihat. Mengajak sholat ini. Tapi kalau seandainya misalnya kita mencegah, jangan melakukan bid'ah. Wah, itu penantangnya banyak. Tetapi kalau seandainya mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada sunnah, itu biasa. Tetapi itu semuanya harus menjadi sebuah formula yang lengkap, package lengkap, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, wa tu'minuna billah. Ya. Maka di sini ayolah akhwat, para ulama sepakat bahwa memberantas yang dinamakan dengan kemungkaran itu hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib karena setiap muslim itu mempunyai kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Hanya saja cara amar ma'ruf nahi munkar ini dikembalikan kepada kemampuan masing-masing. Ya. Di dalam hadis tersebut dimulakan dengan kata-kata man. Ya, man. Artinya apa man? Barang siapa. Ya, man, barang siapa. Dan kalau seandainya kita kembali kepada pembelajaran nahwu, ya, mungkin ada yang masih ingat pembelajaran nahwu itu. Man di sini ini masuk dalam kategori ismu syartin wa jazm. Ismu syartin wa jazm. Nama atau kata yang menunjukkan adanya persyaratan. Ya, menunjukkan adanya persyaratan. Maka ketika orang mengatakan barang siapa, berarti ada syaratnya ini. Ya, barang siapa. Di situ kemudian dikatakan ro'a. Apa yang dimaksud dengan ro'a di sini? Ya. Para ulama mengatakan yang masuk dalam kategori ro'a di sini adalah melihat dengan mata kepala sendiri atau yang serupa dengannya. Maksud daripada serupa dengannya, mengetahuinya, ya, melalui informasi yang valid. Bukan kila wa qala. Ya, tahu artinya kila wa qala ya? Kila wa qala itu katanya. Jadi memang informasinya adalah informasi yang valid, benar adanya. Nah, inilah masuk dalam kategori ro'a. Man ro'a minkum mungkaran. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya ini perlu yang dinamakan dengan mata telanjang melihat kemungkaran tersebut, atau mendengarkannya dengan telinganya sendiri, atau mengetahuinya melalui informasi yang meyakinkan. Ya, yang meyakinkan. Karena kata-kata ra'a itu oleh para ulama mengatakan ar-ra'a di sini hanyalah ar-ru'yatu bil ain. Lihat dengan pandangan mata. Maka ya ikhwah, ini juga adalah merupakan sebuah ini menjadi sebuah jawaban kepada kita. Kalau seandainya ada yang menyampaikan kepada kita katanya, kita tidak boleh langsung percaya sebelum betul-betul kita cek dan dicek. Inilah perlunya tabayyun di dalam Islam. Saya pernah menyampaikan bahwasanya ayat yang ke-6 di dalam surah Al-Hujurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini berkenaan dengan perintah untuk bertabayyun. Ya, ini perintah untuk bertabayyun. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, ya, di dalam Al-Quran Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya,
Idza in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian kedatangan berita dari orang fasik, maka bertabayyunlah. Dan di sini kalau kita kembali kepada ilmu qiraat, ya, ilmu qiraat itu adalah ilmu yang menjelaskan berkenaan dengan qiraat-qiraat yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu para ulama qiraat, ya, menyatakan bahwa kata-kata fatabayyanu di situ itu dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama adalah fatabayyanu, yang kedua adalah fatathabbatu. Jadi yang pertama itu adalah fatabayyanu, yang kedua itu adalah fatathabbatu. Permasalahannya sekarang apa perbedaan antara tabayyun dengan tathabbut? Tapi sebelumnya saya mungkin akan mengembalikan memori kita ataupun menyegarkan lagi ingatan kita berkenaan kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ayolah ikhwah, dulu ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdamai dengan orang-orang Yahudi, dan di antara orang Yahudi itu ada yang masuk Islam. Ya. Ada yang masuk Islam. Kemudian ketika dia masuk Islam itu, dia memang mereka sudah berjanji bahwa setiap tahunnya mereka akan membawa yang dinamakan dengan zakat. Ya. Mereka akan membayar yang namanya zakat tahunan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada saat itu sudah sampai 1 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu zakatnya, dan biasanya Nabi, ya, ini tempatnya di Khaybar, ya, orang ini ataupun penduduk yang berjanji akan membawa zakat tersebut itu tempatnya di Khaybar. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim 1 orang untuk mengambil zakat tersebut. Akhirnya ketika dia berangkat ini, kalau nggak salah namanya Uqbah bin Amir atau siapa itu, ya. Kemudian ketika dia berangkat itu, di tengah jalan banyak sekali dia dengarkan berita, sudahlah, tidak ada orang, kamu mau kemana? Saya mau ke Khaybar, mengumpulkan zakat. Kata orang-orang yang ada itu, untuk apa kamu ambil zakat di Khaybar? Mereka itu sudah murtad kembali. Mereka itu malah menyiapkan untuk menyerang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjalan dia, tetapi kabar itu semakin hari semakin dia yakini akhirnya. Begitulah yang dinamakan dengan kebohongan. Kebohongan itu kalau diulang berkali-kali bisa dipercaya. Lihat saja dalam kehidupan kita saat itu seperti ini. Kebohongan kalau berkali-kali diucapkan, lama-kelamaan menjadi sebuah kebenaran. Seolah-olah menjadi kebenaran. Seolah-olah menjadi kebenaran. Karena kebohongan yang senantiasa diucapkan. Di sepanjang jalan, orang tersebut menyatakan bahwasanya orang yang ada di Khaybar itu tidak mau bayar zakat. Untuk apa kamu mau ke sana untuk mengambil zakat? Dikarenakan hal tersebut, utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini punya rasa takut, khawatir. Betul juga apa mungkin yang dikatakan oleh orang ini kan? Pulang dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, kenapa kamu pulang? Kata dia, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang di Khaybar yang engkau utus saya untuk mengambil zakatnya ini, dia telah kafir kembali, murtad, bahkan menyiapkan pasukan untuk menyerang kita ya Rasulullah, dan mereka tidak mau bayar zakat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berkata, kalau begitu siapkan pasukan. Disiapkan pasukan. Ketika disiapkan pasukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berangkat pasukan ini. Berangkat pasukan ini, sedangkan orang-orang yang di Khaybar yang belum kedatangan utusannya Nabi, dan pada saat itu sepatutnya sudah jatuh tempo, atau jatuh tempo ya, sudah tarai luput itu yang dinamakan dengan zakatnya. Akhirnya punya inisiatif, kata dia, ini utusan Nabi ini belum datang kepada kita untuk ambil zakat, sedangkan zakat sudah dikumpulkan. Ya, maka dia bilang, kalau begitu silahkan siapkan unta, siapkan yang namanya kuda. Saya akan bawa sendiri zakat-zakat ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah. Disiapkan kuda, disiapkan unta, naikkan seluruh zakat-zakat tersebut. Kemudian akhirnya berangkatlah orang ini, ya, berangkatlah orang ini bersama Rasulullah bersama zakat-zakat tersebut. Di tengah perjalanan, syukur.
Di tengah perjalanan ketemu dengan pasukan Nabi. Ketemu dengan pasukan Nabi. Dan orang ini bertemu di tengah jalan. Akhirnya yang berasal dari Khaybar ini bertanya, "Ila man ursiltum?" Kepada siapa kamu diutus? Kata dia, "Ilaika wa li'annaka mana'ta zakah." Kami diutus ini untuk memerangi kamu. Kenapa? Karena kami dapat kabar kamu tidak mau bayar zakat. Kata dia, siapa yang bilang? Katanya utusan Nabi. Kata orang tersebut, sampai saat ini pun saya tunggu-tunggu utusan Nabi tidak datang-datang. Tidak datang-datang pasukan utusan Nabi. Dikarenakan tidak datang, maka kata dia, saya bawa sendiri zakatnya. Nih, yang ada di atas onta, yang di atas kuda, ini semuanya zakat yang sudah saya kumpulkan. Saya mau bayar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pasukan dengan orang tersebut kembali ke Madinah Al-Munawwarah di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ceritakan kronologinya, kemudian dipanggil orang tersebut. Kata dia, kamu kenapa mengatakan bahwasanya orang ini mau mempersiapkan pasukan? Kata dia, saya hanya dengarkan orang-orang berkata. Inilah bahayanya kalau kila waqala. Coba kalau seandainya kila waqala ini terjadi pada saat itu, terjadi perang. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, fatabayyanu, tabayyun, fatathabbatu, tathabbut. Maka para ulama ketika menjelaskan berkenaan dengan masalah tabayyun dan tathabbut ini, kenapa ada dua bacaan di situ? Tabayyun dengan tathabbut. Kenapa ada dua bacaan? Kata para ulama, ini ada perbedaan antara tabayyun dengan tathabbut. Tabayyun itu adalah mencoba untuk mencari fakta awal. Sedangkan tathabbut adalah mendalami fakta itu. Bagaimana perbedaannya? Begini. Ada orang yang makan di siang hari di bulan Ramadan. Laki-laki. Baligh, ya, sehat, makan di siang hari bulan Ramadan. Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kemudian kita katakan fulan tidak berpuasa karena saya melihatnya makan di siang hari bulan Ramadan. Tabayyun. Fakta ada. Faktanya ada. Dia lihat dengan mata kepala sendiri. Tetapi kita tidak boleh berhenti di situ. Karena kalau kita berhenti di situ, kita langsung akan mengatakan orang itu bersalah, berdosa, ya. Dan tidak mungkin dan mungkin saja setelah itu kita akan mengatakan kepada dia, apalah ini orang begini-begini, banyak hal. Tetapi apa yang harus kita lakukan setelah itu? Mendalami fakta itu. Bagaimana cara mendalami fakta itu? Kita coba cari tahu, kenapa orang ini makan di siang hari. Maka pada saat itu ada yang berbagai macam kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mungkin saja dia baru bersafar. Orang yang bersafar boleh berbuka puasa atau tidak? Boleh berbuka puasa. Ya, ini namakan dengan tathabbut. Antara tabayyun dengan tathabbut, di sini perbedaannya. Bahwasanya tabayyun itu adalah mencari fakta awal, tathabbut itu mendalami fakta yang telah kita ketahui. Seorang cowok dan cewek berjalan bersama dan kita tahu dia bukan mahram misalnya, bukan mahram. Bukan mahram, berjalan berduaan, tapi dia bukan mahram. Ya. Tabayyunnya dia berjalan fakta. Tetapi kita perlu tathabbut, kenapa dia berduaan? Di jalan berdua berjalan. Ya misalnya kan, mungkin saja wanita tersebut bertanya alamat misalnya kepada lelaki itu. Dan lelaki itu akhirnya menjelaskan ataupun mau menunjukkan. Nah, itu tathabbutnya, sehingga kita tidak berada di dalam sebuah fakta yang keliru akhirnya. Tidak cukup dengan tabayyun, kita harus tathabbut. Itulah akhirnya kalau seandainya betul-betul tathabbut itu kita terapkan dalam kehidupan kita, insya Allah kita tidak banyak yang suudzon. Kita kan sedikit-sedikit suudzon hanya dikarenakan apa? Melihat.
Itu pun kita tidak pernah bertanya tuh. Kita hanya langsung mengatakan begini orang ini. Kita tidak pernah bertanya kenapa. Yang jelasnya begini orang tersebut, sudah selesai. Disebarkanlah kemana-mana, orang ini begini, orang ini begini, orang ini begini, orang ini begini, orang ini. Masya Allah. Nah, ini yang bahaya. Makanya di dalam hadis ini dikatakan, man ro'a minkum mungkaran. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Para ulama ketika mengatakan melihat kemungkaran, itu melihatnya dengan pandangan mata, yakin dengan itu. Ya, yakin dengan itu. Jadi sama aja, ayolah wal akhwat, begini, kalau seandainya ada orang yang bawa pisau, apa kira-kira yang ada di pikiran kita? Orang kalau membawa pisau di tengah jalan misalnya, apa yang kira-kira ada di pikiran kita? Apakah kita langsung mengatakan orang ini pembunuh? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Makanya jangan cepat sekali menjudge seseorang hanya dikarenakan melihat sesuatu. Seorang syekh. Ada seorang syekh, ini cerita di Saudi, ada seorang syekh guru agama besar yang dari awal ketika dia berceramah, dia senantiasa mengatakan haramnya rokok. Ini syekh besar, kalau ditanya masalah hukum rokok, dia mengatakan haram rokok. Haram rokok. Pernah satu hari kedapatan, kan di sana orang pakai jubah. Oke. Ada rokok di koceknya. Ada rokok di koceknya. Nampak, karena biasanya orang Arab itu kalau pakai baju apa? Warna putih kan? Jelas ini. Bolehlah dikatakan mungkin, wah ini gudang garam ini. Sampai brandnya pun bisa kelihatan kalau pakai baju putih itu. Ini gudang garam kah, atau di Samsung kah, atau Marlboro kah. Nampak jelas. Ya. Kalau seandainya kita berhenti di situ dan mengatakan bahwa sesungguhnya ini syekh, apa yang dia katakan beda dengan apa yang dia sampaikan. Dan itu memang terjadi. Orang ketika melihat itu langsung mengatakan syekh ini munafik. Naudzubillah. Sudah keras sekali itu. Syekh ini munafik. Sampai orang-orang mengatakan bahwa apalah syekh ini, apa yang dikatakan berbeda. Katanya haram rokok, tapi di koceknya ada rokok. Ternyata Masya Allah ceritanya berbeda. Jadi syekh itu melihat ada orang yang sedang merokok. Didekati oleh syekh. Kemudian syekh mengatakan, mau tidak kamu ganti rokok kamu itu dengan minyak wangi saya ini. Dan ternyata orang itu mau. Diberikanlah rokok itu kepada syekhnya. Kemudian minyak wanginya diberikan kepada orang tersebut. Hanya saja syekh tidak langsung membuangnya dekat dengan lelaki itu. Dikarenakan syekhnya khawatir kalau dia dibuang di tempat sampah yang dekat dengan syekh tersebut, mungkin saja orang itu kan ambil lagi. Jadi syekh masukkan di koceknya dulu. Tetapi kesalahannya dia berada di tempat yang umum. Inilah bahayanya. Kalau kita just langsung, waduh, berat itu. Apalagi kalau sampai ada ungkapan kata-kata munafik ini ustaz misalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita kadang-kadang. Terlalu cepat kita menjudge seseorang hanya dengan melihat zahirnya saja. Mungkin saja dia masih mempunyai berbagai macam kemungkinan. Berbagai macam kemungkinan yang ada, ya ikhwah. Makanya kata-kata man ra'a minkum mungkaran, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran. Ya. Apa yang dimaksud dengan kemungkaran di sini? Yang dimaksud dengan kemungkaran di sini adalah segala sesuatu yang diingkari oleh syarak. Maka ya ikhwah, kemungkaran itu definisinya, ciri-cirinya tidak diberikan oleh manusia, tetapi Allah yang memberikannya. Mungkar, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah kemungkaran. Ya, maka di sini dikatakan fal yughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia ingkari dengan tangannya. Ayolah ikhwah, mengingkari dengan tangan
Ini tidak boleh dilakukan oleh semua orang. Karena kalau seandainya semua orang melakukan pengingkaran melalui tangan ini, kacau. Kacau. Ya, kacau. Coba saja setiap orang melihat orang lain misalnya melakukan kemungkaran, pukul, pang. Sebab-sebab, pang sebenarnya. Ini malah akhirnya akan mengacaukan. Maka para ulama menyatakan mengingkari dengan tangan ini hanya dapat dilakukan oleh penguasa atau para petugas yang mewakilinya dalam satu kepemimpinan yang bersifat umum. Makanya misalnya kalau di Singapura ini, ya kan, di Singapura ini, maka yang akan menjadi merubah dengan tangan ini yang boleh siapa? Hanya kerajaan saja. Dan kita individu tidak boleh, hanya melaporkan. Ada orang begini, silahkan datang tentara. Kemudian yang kedua, orang yang berada di daerah kekuasaannya, ini bersifat khusus. Contohnya siapa? Orang tua terhadap anaknya. Boleh tidak merubahnya dengan tangan? Boleh. Boleh merubahnya dengan tangan. Memukul anak itu boleh atau tidak? Kalau di dalam Islam masih dibolehkan selama pukulan tersebut adalah pukulan kasih sayang. Dalam Islam diperbolehkan selama pukulan tersebut adalah pukulan kasih sayang yang tidak membekas, ya. Sekali lagi, yang tidak membekas atau membekas, ya. Yang tidak membekas. Dari mana kita dapat ini? Nabi menyuruh untuk memukul anak-anak yang kalau sampai 10 tahun dia tidak mau melaksanakan salat. Kata Nabi, "Muru auladakum as-salata fi sab'in wadribuhum fi ajrin." Wafarikuhunna fil madaji. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintahkan anakmu untuk melaksanakan salat waktu umurnya 7 tahun. Kalau seandainya sampai 10 tahun dia tidak mau melaksanakan salat, pukul dia. Maka pukulan tersebut bukanlah pukulan dendam, tetapi pukulan kasih sayang. Boleh dilakukan oleh orang tua? Boleh. Walaupun sekarang Masya Allah ada undang-undang perlindungan terhadap anak-anak, ya. Nah, ini juga bahaya, ya. Tapi memang beda zaman, beda ininya lah, beda caranya. Ya, kalau nggak salah kita dulu kalau seandainya memang tidak pergi mengaji ya pakai rotan lah kan. Kalau sekarang sentuh sedikit bisa berakibat ke mahkamah. Ya, tetapi tetap bahwa orang tua mempunyai kewajiban. Ya, mempunyai kewajiban. Ini yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam yastati fa bi lisanihi. Kalau seandainya dia tidak mampu untuk melakukan yang dinamakan dengan perubahan tangan ini karena dia bukan penguasa misalnya, fa bi lisanihi, dengan perkataannya. Ya, dengan perkataannya, kata-katanya. Maksudnya bagaimana? Memberikan nasihat. Berikan nasihat. Berikan nasihat. Dan nasihat, insya Allah kalau seandainya dilakukan dengan penuh keikhlasan, maka insya Allah nasihat tersebut akan masuk ke dalam diri seseorang. Nasihati dia dengan penuh keikhlasan, semata-mata karena kita cinta sama dia, insya Allah orang itu akan menerima nasihat kita. Tetapi kalaupun tidak diterima, bersabarlah, karena memang tidak semua manusia itu akan menerima nasihat daripada kita. Tidak semua manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, apakah semua yang dikatakan langsung diterima oleh orang-orang? Tidak, kan? Nabi bahkan pernah itu diusir ketika dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan Pak Nabi pernah itu dimarahi oleh seorang wanita, yang mana wanita itu sedang menangis di kuburan, didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya disuruh untuk bersabar. Kata Nabi, bersabarlah. Nah, orang itu langsung melenting dan berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilaika anni, pergi. Kamu tidak rasakan apa yang saya rasakan. Hanya disuruh bersabar oleh Nabi. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi kembali. Kemudian setelah itu orang tersebut didatangi oleh para sahabat. Kata para sahabat, berani sekali kamu sama Rasulullah. Kamu tahu yang berikan kamu nasihat itu adalah Rasulullah.
terkejut dia. Karena dia merasa terkejut, akhirnya dia langsung bangkit, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu dia minta maaf kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun memberikan sebuah kata-kata yang ringkas juga. Kata Nabi, innamas sabru fis sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu diukur dari kejadian yang pertama. Ya, itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau seandainya dengan tangan tidak bisa, dengan lisan. Dan saya kira dengan lisan ini insya Allah selama orang itu mampu berbicara, maka dia akan berbicara. Dan ingat, yang dinamakan dengan nasihat itu senantiasa dinantikan. Hati yang ikhlas senantiasa menantikan nasihat. Karena tidak ada seorang manusia pun yang terlahir yang ada di muka bumi tanpa kesalahan dan dosa. Di dalam hadis dikatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam itu pasti bersalah dan sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang mau bertaubat. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayyuhal ikhwah wal akhwat, ini adalah hal yang perlu untuk kita fahami bersama, bahwa nasihat itu adalah sesuatu yang sangat-sangat diperlukan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Tadzkir. Nabi Sallallahu, tapi ayo ikhwah, perlu juga kita senantiasa memberikan nasihat itu, kalau bisa ikut Nabi lah, dengan kata-kata yang lembut. Kemudian jangan memberikannya di depan orang secara langsung, kalau bisa. Itu Nabi mengatakan demikian. Ketika Nabi dilaporkan bahwa ya Rasulullah, ada orang yang begini. Nabi hanya mengatakan apa? Ma ba'alu qaumin ya'maluna kadza wa kadza. Ya. Kemudian ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud kalau tidak salah, itu tidak salat malam ya Rasulullah. Nabi tidak menegur langsung. Nabi hanya mengatakan ni'mal abdu Abdullah law shallal lail. Hamba yang terbaik adalah Abdullah kalau seandainya dia melaksanakan salat malam. Itu yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perkataan yang baik itu insya Allah diterima. Oke, makanya ada yang mengatakan begini. Nasihat yang benar tapi dengan cara yang salah biasanya tidak diterima. Tetapi nasihat contoh yang buruk dengan cara yang baik disampaikan biasanya lebih diterima. Dan mungkin kan kita pernah mendengarkan, ya, ada seorang, mohon maaf, ini pemuka agama lain di Afrika. Ketika misalnya dia kemalaman, dia melakukan safar, kemudian dia kemalaman. Ketika dia kemalaman tersebut, maka dia cari tempat ibadahnya yang sesuai dengan dia. Ketika dia datang ke tempat tersebut, dia lihat pemuka agama ataupun pemuka agama di tempat ibadahnya itu kan sama-sama itu. Dia minta untuk bermalam di tempat itu, tidak diizinkan, malah dimarah-marahi. Karena dimarah-marahi akhirnya dia keluar. Dia pergi kemana? Dia pergi ke masjid. Di masjid dia ucapkan apa? Assalamualaikum. Dia hanya ucapkan Assalamualaikum. Orang yang di masjid itu langsung menerimanya dengan baik. Terkesan dia dengan kebaikan orang yang ada di situ. Sampai pada akhirnya subuh, dia tidur di situ kan. Sampai pada akhirnya waktu subuh, orang itu akhirnya mengaku bahwa dia bukan Muslim. Dan orang yang di dalam masjid pun tidak mengapa, tetap memberikan yang terbaik untuk orang tersebut. Beginilah Islam yang kita inginkan sebenarnya. Memberikan nasihat dengan cara yang terbaik. Jangan sampai kata-kata kita ini malah tidak diterima. Sebagai contoh saja, antum pergi ke sebuah kedai. Sekarang itu ada satu restoran yang sangat terkenal yang
pegawainya itu marah-marah terus kalau seandainya ini didatangi. Ada kan seperti itu. Antum bisa bedakanlah. Kalau seandainya antum pergi ke restoran itu terkenal dengan kelezatan masakannya, enak, makanannya enak. Tetapi begitu Anda masuk, kemudian setelah itu datang menu, nih, apa mau makan apa? Kira-kira mau kedua kalinya? Cukuplah sekali, ya. Tapi kalau seandainya ada mungkin restoran biasa rasanya, tetapi Masya Allah datang, silahkan duduk, boleh kami ambilkan minum dulu, oke, menu silahkan dilihat, tulis, nanti saya akan datang kembali dengan itu lebih apa namanya? Lebih menarik. Begitu juga dengan dakwah. Dakwah ini perlu dilakukan dengan penuh kelemah lembutan juga. Ada waktunya memang keras. Ada waktunya kita tegas. Tetapi ada waktunya memang kita perlu melakukan kelemah lembutan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah tiba-tiba ditarik dari belakang, ya, ditarik dari belakang, sorbannya itu kan, ditarik dari belakang sampai berbekas itu. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ingin membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahan mereka. Kemudian orang itu malah minta uang. Nabi suruh sahabatnya berikan. Penuh kelemah lembutan sampai akhirnya menjadikan orang tersebut lembut karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlemah lembut kepadanya. Begitulah nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai semakin kita dekat dengan masjid, semakin kata-kata kita ini tidak menenangkan orang lain. Jangan sampai semakin kita mencoba untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin kata-kata kita ini tidak boleh tak boleh sama orang lain. Jangan. Ya, karena kadang-kadang seperti itu. Ketika sudah merasa dirinya dekat dengan masjid, merasa dirinya dekat dengan Allah, kata-katanya pun tidak boleh, seolah-olah tidak mampu diterima oleh orang lain. Karena kasarlah. Nauzubillahi min dzalik. Agama apa yang kita bawa kalau sudah seperti itu? Ajaran siapa yang kita ikuti? Saya teringat dengan seorang syekh yang bercerita. Ini orang Mesir, ya, orang Mesir dengan seorang pemuda yang berasal dari Saudi, sama-sama sholat di Masjid An-Nabawi. Orang Mesir ini sudah tua. Anak muda ini adalah anak muda pelajar syariah. Melakukan sholat bersama. Selepas sholat, biasa orang-orang lama, saya kira Mesir itu hampir sama budayanya dengan kita. Habis sholat biasanya salam-salaman, ya. Biasalah kalau kita di masjid-masjid kan, habis sholat saja langsung salam. Orang Mesir ini begitu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Di sampingnya dia salami, alhamdulillah tidak ada teguran. Ketika dia menyalami pemuda tersebut, pemuda itu langsung pukul tangannya. Apa kata dia? Hadi bid'ah. Apa ini? Bid'ah ini. Bid'ah ini. Apa kata laki-laki tersebut? Sekarang apakah akhlak kamu yang memukul tangan saya sebagai orang tua bagian daripada sunnah? Itu kan adalah merupakan satu jawaban yang akhirnya harusnya kita bisa belajar. Bahwa kata-kata kita itu adalah kata-kata yang perlu untuk menyejukkan. Maka pemilihan kata-kata ketika kita akhirnya beramar ma'ruf nahi mungkar perlu dipilih sebaik mungkin. Fabilisani, ya, fabilisani. Bagaimana kalau seandainya dengan lisan pun tidak boleh? Islam ini adalah agama yang mudah. Kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar pun berdasarkan kemampuan kita untuk melakukannya. Maka bagaimana caranya? Dengan hati. Bagaimana cara kita merubah dengan hati? Bagaimana caranya kita merubah dengan hati? Benci perbuatan dia, doakan dia,
agar dia mendapatkan hidayah. Doakan dia agar dia mendapatkan hidayah. Jangan malah menganggap orang tersebut seolah-olah tidak mungkin diterima dosa, tidak mungkin diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita menjudge seseorang, kemudian setelah itu seolah-olah dialah yang hanya masuk surga sendirian, orang ini pasti tidak masuk surga. Kadang-kadang seperti itu. Jangan. Maka kalau seandainya kita tidak mampu merubahnya dengan tangan, karena bukan kita pemerintah, kita tidak mampu merubahnya dengan lisan kita, karena mungkin kita tidak mampu juga dengan itu, hati. Ya, hati. Bagaimana caranya? Benci perbuatannya, doakan dia. Mudah-mudahan Allah memberikan kepadanya petunjuk. Karena kalau seandainya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri mampu untuk berubah, kan kita tahu betapa kerasnya hati daripada Umar bin Khattab kan, tapi bisa berubah, ya, karena doa daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa dari Nabi. Ya. Kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah agar dimasukkan salah satu daripada Umar itu, dan Allah memilih yang namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang muncul pertanyaan, Ustaz, ada satu orang ahli maksiat, saya benci perbuatannya, ya, saya benci perbuatannya, tetapi saya suka duduk-duduk sama dia. Bagaimana itu? Benci perbuatan, suka duduk-duduk sama dia. Saya kira ini sudah bertentangan. Kalau seandainya memang benci dengan hati kita, kita tidak suka dengan perbuatannya, maka ketika dia melakukan kemaksiatan tersebut, hendaklah dia jauhkan dirinya, karena dia melakukan kemaksiatan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Maka ya ikhwah wal akhwat, disinilah akhirnya perlu untuk kita senantiasa pahami bersama bahwa sesungguhnya mencegah kemungkaran itu mempunyai juga maratib, mempunyai tingkatan-tingkatan, ya, tingkatan-tingkatan. Tapi yang yang sangat perlu untuk saya sampaikan di sini begini. Jangan coba-coba melakukan yang namanya kemungkaran kalau seandainya tidak pasti apakah dia kemungkaran atau bukan kemungkaran. Yakinkan dulu bahwa ia kemungkaran, barulah kita mengingkarinya. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis selanjutnya ya wal akhwat, hadis yang ke-35. Ya, insyaallah ini hadis kedua pada malam hari ini. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim wa akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahkiruhu. At-taqwa ha huna, wa yushiru ila sadrihi 3 marratin. Bismillah. Bihasbi imri'in min asy-syarri ay yahkira akhahu al-muslim. Kullu al-muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Tayyib ya ikhwah. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling najas, dan janganlah saling marah, janganlah saling membelakangi, dan janganlah kalian menjual barang yang sedang ditawar saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara, seorang muslim menjadi saudara muslim lainnya. Tidak boleh ia menzaliminya, menelantarkannya, dan menghinanya. Takwa itu di sini beliau memberi isyarat ke dadanya 3 kali. Cukuplah keburukan bagi seorang jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tayyib ayyuhal ikhwah, hadis ini adalah hadis sahih Muslim, ya, nomor 2564. Kemudian juga Ibnu Majah dalam sunannya, Musnad Imam Ahmad, Al-Baihaqi, Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Biografinya saya kira ini adalah merupakan seorang sahabat yang sangat terkenal. Nama aslinya banyak, ya,
yang menjelaskan, tapi ada yang mengatakan namanya adalah Abdullah bin Sakhar, Abu Hurairah, dan ini sudah sangat kita kenal. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Hadis ini berbicara berkenaan dengan berbagai macam hal yang dilarang bagi seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Dan ayyuhal ikhwah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menjadikan ukhuwah Islamiyah itu hanya sebagai sebuah teori, tapi betul-betul dipraktekkan dalam bentuk nyata perbuatan. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan ukhuwah Islamiyah, tapi hanya sekedar teori, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadikannya nyata dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada beberapa perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-hasad. La tahasadu, atau janganlah kalian dengki antara satu dengan yang lainnya. Apa yang dimaksud dengan hasad? Hasad itu adalah berharap hilangnya nikmat Allah pada orang lain dan menginginkan nikmat tersebut untuknya. Ya. Jadi menginginkan atau mungkin definisi yang lebih singkatnya itu menginginkan suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain hilang dan dia gembira. Jadi ini masuk dalam kategori senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, itu orang hasad itu. Jadi orang hasad itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau orang lain senang, Masya Allah, dia susah hati bukan main. Ya. Temannya ganti handphone, dia yang susah hati. Macam mana dia boleh ganti handphone? Saya tak boleh. Ya kan? Teman ganti kereta, dia yang demam. Ada orang seperti itu. Orang punya kenikmatan, dia yang demam. Masya Allah, subhanallah. Ini banyak. Maka ini hasad seperti ini adalah sesuatu yang sangat dibenci di dalam Islam. Ya, sangat dibenci dalam Islam. Ya, maka manusia di dalam hasad ini ada 4 macam, ada 4 keadaan. Pertama, ada orang yang berusaha menghilangkan nikmat pada orang yang ia hasad. Ia berbuat melampaui batas dengan perkataan maupun perbuatan. Inilah hasad yang tercela. Jadi, kalau seandainya ada orang lain yang punya sesuatu, misalnya kan, tahulah saya, ini main bomo ini, dia pelihara tuyul ini, dia bisa jadi kaya. Ada orang yang seperti itu. Dan ini terjadi akhir-akhir ini. Kan banyak sekarang pekerjaan semuanya online kan. Work from home itu kan. Apalagi orang-orang yang seperti desainer, semuanya, web designer. Semuanya sekarang mereka menjadi pekerja di luar negara, tapi tinggal di rumah. Orang yang hasad ini lihatnya, ini tak pernah keluar rumah, kenapa banyak? Semakin hari, semakin bagus rumahnya, ada keretanya. Dia tak tahu, dan itu terjadi, Pak. Terjadi. Ada orang yang dituduh macam-macam. Sampai dituduh dia itu main bomo, dia itu pelihara tuyul lah. Apalagi ada lagi yang memanas-manasi. Iya, uang saya juga malam ini hilang. Ada lagi yang saya juga hilang uang saya. Mungkin tidak hilang, tapi hanya untuk memanaskan suasana. Sampai akhirnya orang tersebut dikepung rumahnya oleh masyarakat. Karena dianggap main tuyul. Ketika sudah sampai di situ, akhirnya diterangkan satu persatu. Ini orang desa pun tak tahu apa makna daripada web designer lah, apa semuanya. Ternyata orang ini bekerja sama salah satu perusahaan yang ada di Amerika. Gajinya besar. Tapi orang-orang lihatnya kan dia hanya di dalam rumah. Ini bahayanya ini. Makanya hasad ini menginginkan agar nikmat orang lain itu hilang daripada dia. Wah, ketika misalnya ada orang yang ada di atas dia, hasad dia sama orang tersebut, dimunculkanlah berbagai macam isu. Ini orang tak boleh kerja lah, apa ini. Ya kan?
Di macam-macam. Hanya karena dia tidak suka dengan orang tersebut. Dilaporkanlah dengan laporan-laporan palsu, sedikit kesalahan langsung dibesar-besarkan. Wah, ini masalah. Ini yang pertama, ini adalah hasad yang dilarang. Tercela ini, tercela. Yang kedua, ada orang hasad kepada orang lain. Namun, ia tidak menjalankan konsekuensi daripada hasad tersebut. Tetap, artinya dia hasad, dia punya kebencian, tapi sudah, dia tahan mulutnya, dia tahan perbuatannya, dia tidak melakukan perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang akhirnya menjadikan orang tersebut misalnya dibenci oleh orang lain, dia tetap tahan, ya. Maka para ulama mengatakan orang ini masuk dalam kategori hasad, tapi dia tidak berdosa karena dia tidak ungkapkan dengan kata-kata. Oke. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang hasad. Tetapi hasadnya itu dia tidak ingin nikmat tersebut hilang daripada orang lain. Bahkan ia berharap bisa mempunyai kenikmatan yang sama dengan orang tersebut. Ya. Yang sama dengan orang tersebut. Para ulama mengatakan kategori yang ketiga ini, kalau berkenaan dengan masalah duniawi, tercela. Tapi kalau berkenaan dengan masalah ukhrawi, terpuji. Misalnya saja, ada orang yang membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, dia datang ke majelis ilmu, tapi dia tidak mampu, dia hasad, dia iri. Aduh, kenapa orang ini bisa? Kenapa saya tidak bisa? Kalau di dalam masalah ukhrawi, terpuji, ya kan? Orang ini sholat malamnya, Masya Allah, terpuji. Tetapi kalau masalah duniawi, tercelah. Kapan ya saya bisa punya kereta sama dengan dia? Bila ya saya punya, ini tercelah. Yang keempat, ya, ada orang yang hasad, tetapi dia inginkan, ya, ia tidak berusaha untuk menghapus nikmat itu. Bahkan yang dia ingin hapus adalah rasa hasad yang ada di dalam dirinya. Maka dia doakan orang tersebut dengan kebaikan. Makanya ada seorang ulama mengatakan begini, salah satu tanda Anda tidak hasad adalah ketika Anda melihat orang lain mendapat kenikmatan, Anda doakan dia, barakallahu laki. Itu berarti Anda tidak hasad. Kalau kita melihat ada kesuksesan daripada orang lain, kan kita ikut gembira. Masya Allah, anta sukses. Saya doakan semakin hari semakin sukses. Anda tidak hasad. Ini 4 tingkatan daripada hasad. Baik, ayyuhal ikhwah. Ini yang pertama. Yang dilarang oleh Nabi adalah hasad. Yang kedua, wala tanajashu. Ya, wala tanajashu. Apa yang dimaksud dengan najash? Najash ini lebih kepada muamalat, ya. Ini lebih kepada muamalat. Biasanya najash ini adalah orang yang menawar dengan harga yang tinggi, tapi sebenarnya dia tidak mau untuk membelinya. Contohnya bagaimana? Begini. Saya jualan air. Harga air ini adalah $2. Oke. Kemudian ada orang yang saya tugaskan. Nanti kalau ada orang yang mau beli air ini dan dia tawar misalnya 1,5, kamu tawar lebih tinggi ya. Oke. Pada akhirnya ada orang lain yang datang tanya, Ustaz, ini air berapa? Oh, $2. Boleh tak $1,5? Oh, tiba-tiba orang yang tadi sudah sudah kerja sama dengan saya itu, dia langsung datang. Berapa? $2. Murah sangat. Kemarin saya beli $3-4 ini. $4 lah. Orang kan perlu ini. Yang mau menawar tadi 1,5 itu, wah, ini kalau saya tak beli ini berarti tak mungkin saya ini kan. Akhirnya dia terpaksa beli karena kenapa? Mendengarkan kata-kata orang itu tadi.
Ini dilarang di dalam Islam. Ya, ini dilarang di dalam Islam karena akhirnya membodohi si pembeli. Bedanya, saya pembeli juga punya kerjasama dengan seseorang untuk akhirnya menjadikan rugi penjual. Bagaimana caranya? Saya datang, berapa harga? Oh ya $2, boleh tak $1.5? Tiba-tiba kawan saya ini yang memang sudah sepakat kan, berapa yang anda tawar? $1.5. Mahal itu. Mana ada air mineral $1.5? Semalam saya beli hanya 50 sen. Misalnya kan, penjual, waduh, ini jualan dan ada yang 50 sen katanya kan. Kadang-kadang ada, waduh, ini 50 sen. Oke lah, ambillah $1.5. Tujuannya adalah untuk menjadikan penjual tersebut merugi. Maka ini masuk dalam kategori an-najis. Karena ada penipuan di situ. Ya. Ada penipuan di situ. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, saya kira itu dulu. InsyaAllah kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Syukran jazakumullah khairan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.